dunia sekarang sedang lenyap dengan keinginannya. Kita sedang dipaksa untuk serupa dengan dunia ini. Padahal Tuhan ingin apa? Kita segambar dengan gambarnya. Dan gambar itu adalah image. Makanya di akhir zaman ini kita sedang digiring untuk dibinasakan, untuk serupa dengan dunia ini. Lihat dunia sekarang seragam, diseragamkan dengan cara yang paksa, karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak mau kita punya keunikan masing-masing. Dunia mau menyeragamkan kita, tetapi ingat, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan artinya apa? Kita dipisahkan oleh Tuhan, untuk Tuhan, separated unto God. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya, maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, tema yang saya ambil adalah jangan di akhir zaman ini, jangan jual imanmu. Milikilah imannya Yesus. Karena hanya ketika kita memiliki imannya Yesus, maka ada kepastian di situ. Di luar Yesus, semua galau, semua ketakutan, seperti yang terjadi sekarang. Pertanyakan iman kita. Maaf, saya tidak datang sini untuk menyenangkan telinga kita, tetapi saya mau membangkitkan kekuatan. Karena apa? Sekarang di dunia sedang disebarkan roh ketakutan. Ingat, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman, kasih, sempurna, ketertiban, percaya sepenuhnya. Nggak ada namanya hikmat tadi takut. Itu tipu muslihat iblis. Waspada, dasarnya takut. Itu bukan hikmat. Karena hikmat adalah takut akan Tuhan, dan dia tidak pernah salah. Mari kita saksikan video ini untuk time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by his word, tried by fire. My name is written in his book. My life belongs to him. Because my life is not my own and earth is not my home, I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in his mighty power to do his will on earth as it is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King is coming soon. datang kembali. Sebelum saya kesini, pesan Tuhan sampaikan, di akhir zaman ini jangan lagi kita banyak bercerita tentang berkat, tetapi persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Jangan main-main. Proses terjadi apa yang terjadi sekarang ini adalah by design, bukan si iblis. Ini adalah reaksi si iblis ketika dia mengetahui Tuhan sedang mengerjakan rencana besar untuk kita. Amin. Ini adalah pekerjaan iblis, karena dia tahu Allah sedang mengerjakan pekerjaan luar biasa untuk
menyelamatkan kita. Sehingga dia bereaksi karena dia tahu. Artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Kalau tidak ada pemaksaan. Kalau dulu dibiarkan kita memilih, sekarang tidak. Dia menggoda kita dengan mamon. Kenapa? Karena dari sekolah kita diajarkan hanya untuk mengenal angka-angka, nilai kuantitatif, bukan kualitas. Sehingga orang show kepada dunia luar, saya baik padahal jahat. Kita diajar untuk munafik. Mari kita lihat firman-Nya, 2 Korintus 3:4-13. Mari kita baca bersama-sama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam ayat yang lain, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Terjemahan aslinya, have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki imannya Allah, pasti goncang, pasti gugur. Dan saya melihat sudah banyak yang mulai gugur sebelum garis finish. Kenapa? Hanya karena ketakutan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan hal-hal jasmani, kehilangan kenyamanan dunia, ancaman pekerjaan hilang, ancaman susah makan, ancaman tidak bisa traveling. Itu sedang disebarkan, membuat kita yang masih mencintai dunia ini akan melepaskan iman kita, akan melepaskan hak sulungan kita. Sekarang sedang disebarkan untuk semua menerima tanda. Dan tanda itu berhubungan dengan Wahyu 13 ayat 17, di mana kita tidak bisa membeli atau menjual apabila menerima tanda itu. Dan tanda adalah seragam, serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia. Tujuannya apa? Supaya yang tidak serupa dengan dunia, yang tidak menerima tanda, disingkirkan oleh dunia. Tetapi jangan takut, memang kita berada di dunia ini, tetapi dunia ini bukan tempat kita. Amin. Tempat kita adalah di surga. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu. Ingat, perkataan itu penting. Tetapi di akhir zaman ini, kita digiring untuk selalu memperkatakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Hal-hal yang membuat roh kita mati. Padahal roh itu hidup. Kenapa? Ada dua pertanyaan di sini. Kenapa kita jangan menjual iman kita? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Dia serahkan dirinya untuk kita. Dia yang tidak berdosa telah digantung di atas kayu salib, menjadi berdosa. Untuk apa? Untuk menguduskan kita oleh darahnya. Bukan oleh darah binatang. Darahnya. Bukan karena kita kudus, tetapi kita dikuduskan. Kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Amin.